pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lasma Dewi Anita Panjaitan, CGP Angkatan 77 PBGP Provinsi Sumatera Utara, dengan Ibu Fasil, Ibu Nur Halimah Harahap, dan Ibu PT, Ibu Ani Herdinasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya Munawar Khalil Alpansur Sigalingging, guru matematika di SMA Negeri 1 Pinang Sori. Sebagai pengajar praktek Ibu Ani Erlinasari dan fasilitator Ibu Nur Halimah Harahap. Saya Leli Susanti, guru produktif TKJ di SMK Negeri 1 Lumut, pengajar praktik Bapak Ahmad Marsudi dan Ibu fasilitator Ibu Nur Halimah Harahap. Saya Lasma Dewi Anita Panjaitan, guru bahasa Inggris SMK Negeri 1 Lumut, dengan Ibu pengajar praktik Ibu Ani Herdinasari dan Ibu fasilitator Ibu Nur Halimah Harahap. Kami akan mengadakan proses coaching sebagai implementasi apa yang kami terima dalam program guru penggerak yang kami dapatkan dalam angkatan ke-7 ini. Kami guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat siang Ibu Lasma. Selamat siang Ibu Leli. Sehat Bu? Sehat Bu, Ibu gimana? Sehat Ibu? Sehat juga Ibu. Oke Bu. Sekarang kan kita jadwal coaching ya Bu ya? Ya benar sekali Bu. Ibu coachingnya dengan Pak Munawar ya? Benar Bu. Oke Bu, tapi sebelum kita melaksanakan coaching Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan dulu, mau saya tanyakan dulu sama Ibu sebagai observer ya Bu ya. Ini saya mau bertanya Bu, dalam rubrik penilaian coaching nanti yang akan Ibu laksanakan dengan Bapak Munawar, bagaimana rubrik penilaiannya Bu? Saya akan menggunakan alur tirta Bu, di mana nanti alur yang akan saya terapkan di coaching kami itu menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, bagaimana saya menyampaikan pertanyaan untuk menggali tujuan, mengidentifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab yang dimiliki oleh coach Bu, sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke Bu. Terus Bu, saya mau menanyakan ini lagi Bu. Kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam praktek coaching itu apa ya Bu? Ada tiga Bu, ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching saya dengan Pak Munawar nanti ya Bu. Yang pertama yaitu present, di mana saya sebagai coach di sini Bu akan menghadirkan diri secara penuh. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan mindful listening, mendengarkan secara aktif setiap apa yang disampaikan oleh Pak Munawar sebagai coach saya. Kemudian yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke Bu Lasma, pertanyaan berikut ya Bu ya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nanti terhadap coaching? Oke. Pak Munawar. Ya, terhadap Pak Munawar yang ingin saya tingkatkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti itu apa ya Bu? Dari memberikan pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan kepada Pak Munawar sebagai coach saya ingin Pak Munawar itu menemukan strategi-strategi apa yang dapat diterapkan Pak Munawar, sehingga Pak Munawar itu menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya, dan Pak Munawar bisa memunculkan atau menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya gitu Ibu. Oke Bu Lasma, terima kasih Bu sudah menjawab pertanyaannya. Nah sekarang silahkan melaksanakan coachingnya dengan Pak Munawar ya Bu ya. Oke Bu, sebentar saya panggil Pak Munawar dulu ya Bu. Oke Bu, baik Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Munawar. Aku mau curhat, boleh nggak Bu? Oh, ada apa itu Pak? Curhat apa? Sekali Pak. Iya, ini aduh kayak mana lagu ya anak-anak ini. Jadi
pas saya tadi masuk ke kelas, Iya Pak. ada siswa yang jawab, si Andi, kenali bukan si Andi kan? Iya, kenal Pak, kenal Andi. Oke, kenapa dengan Andi ini Pak cabutnya? Iya, Sudah sering ya Pak? ini yang ketiga kali ini. Oke, Yang ketiga kali. Iya. Oke, baiklah Pak Munawar. Jadi tadi Pak Munawar bilang bingung ya Pak ya? Iya. Oke, bingung karena masalah Andi ini. Kita tahu Iya. karena Andi ini ya tahulah anak siapa gitu ya Pak. Pasti itu anaknya ya kan Pak? Iya, Ya. sebenarnya inilah sebenarnya salah satu makanya. Masalahnya ibu tahu lah si Andi, siapa orang tuanya, ya kan ada tokoh masyarakat. Iya. Jadi kadang dilema seperti itu. Makanya saya datang sama ibu mau curhat lah ini, mau mencari nih kayak mana caranya ini Bu, biar masalah ini dia jangan simpan di sini aja. Pikiran Iya, ya, Pak, jadi ya? beban nanti udah naik pula darah tinggi. Ya jangan Pak. Oke Pak Munawar, Iya. sebelumnya saya mau sampaikan saya berterima kasih karena sudah Pak Munawar mau menceritakan masalah ini kepada saya, dan Pak Munawar tidak usah khawatir karena masalah yang Bapak sampaikan ini itu akan menjadi kerahasiaan kita berdua ya Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak. Jadi tujuan kira-kira apa nih yang dari percakapan kita setelah kita cerita-cerita nanti nih Pak yang Bapak harapkan? Yang saya harapkan si Andinya ya nggak cabut lagi Bu. Mau dia belajar dengan baik, ya ketika saya masuk mau dia mengerjakan tugas, itu aja Bu. Sesederhana itu saja. Oke, menjadi anak yang sopan dan baik ya Pak. Iya Bu. Tidak usah dulu melihat prestasinya Iya, gitu ya nggak Pak. perlu saya berharap dia menjadi ahli matematika gitu kan Bu. Iya. Tapi saya kepingin dia kalau saya masuk ke kelas dia ada gitu. Saya tengok aja kayak gitu. Karena begini juga Bu, ketika dia berbuat seperti itu, takutnya bisa memprovokasi kawannya juga, ikut-ikut nanti dengan dia Bu. Itu yang saya takutkan. Iya, betul sekali. Saya sepakat dengan itu Pak. Apalagi kalau kita biarkan seterusnya itu kita nggak tahu dia cabut kemana dan akan Iya. membahayakan bagi dia kan gitu Iya. ya Pak. Iya. Nah kira-kira nih Pak Munawar, menurut Pak Munawar dari 3 kali si Andi ini cabut pada saat pembelajaran Bapak, kalau dari yang Bapak perhatikan itu Andi ini penyebab cabutnya itu kenapa ya Pak? Yang pertama begini Bu. Kemarin saya tanya, si Andi ini biasanya cabut kemana? Saya tanya kawan-kawannya, terutama kawannya yang semeja. Iya. Biasanya Pak, kata mereka, si Andi ini kalau cabut, kalau nggak ke PS, ke rental PS Bu, biasanya mereka ke kebun sawit yang dekat sekolah. Mereka main apa itu Bu? Apa namanya? Judi yang pakai uang koin itu. Oke, iya. Judi yang pakai uang koin. Biasanya mereka kayak gitu. Sudah mengenal judi ya ternyata Andi ini. Iya, sebenarnya ini yang paling saya takutkan. Iya. Tapi ada juga seperti selentingan lah atau kata apa namanya info-info, kabar-kabar atau cerita lain. Kurasa si Andi ini merasa karena mungkin orang tuanya Bu ya, karena ayahnya tokoh masyarakat dengan dekat dengan penguasa lah gitu ya, Ya. penguasa. Mungkin dia merasa seperti apa Bu, ada ayahku kan hebat gitu. Jadi mau bikin masalah pun di sekolah ini pasti kepala sekolah pun nggak akan mau marah sama saya karena kita juga tahu kan Bu, kepala sekolah aja kadang segan sama ayahnya si Andi. Lagi lawak Bu, siapa lawak misalnya kan, awak guru biasanya. Jadi saya merasa yang paling bikin faktornya itu yang pertama mungkin dia merasa ada backup dari ayahnya karena ayahnya itu orang yang terpandang. Yang kedua lingkungan dia. Kalau kata kawan-kawannya yang dia main PS sama main judi itu kadang sama orang lain, orang yang di luar lingkungan sekolah. Nah, yang putus sekolah itu atau yang sudah tamat tapi memang orang-orangnya ya bandel-bandel. Rasa yang dua itu ya paling yang penyebab utamanya, makanya dia kayak gitu.
Iya, jadi menurut Pak Munawar berarti ada dua kemungkinan itu penyebabnya Andi cabut. Yang pertama, ya dia merasa, oh kalau saya sudah melakukan kenakalan itu orang tua pasti akan membela saya. Iya Bu. Ya, Pak ya. Kemudian yang kedua juga Andi terpengaruh pergaulan yang buruk ya Pak. Iya Bu, Apalagi di luar sekolah. di luar sekolah, Iya. ya. Apalagi Bapak katakan bahwa pergaulan dia itu kebanyakan dari teman-teman yang putus sekolah. Iya Bu. Dia juga melakukan judi, permainan judi. Iya, Ya, Pak? itu yang paling saya takutkan. Iya benar sekali Pak. Itu bahaya sekali jika dia tidak kita perhatikan untuk Iya. kasus seperti begini ya Pak. Nah Pak Munawar, pernah tidak Pak Munawar mencoba berbicara dengan Andi itu sendiri? Kalau sama si Andinya belum. Iya. Tapi Iya. tapi Hmm. saya sering pesankan sama ketua kelasnya. Hmm. Bilang kan dulu sama si Andi, Iya, iya Pak. ingatkan dia jangan dia cabut di mata pelajaran saya. Kan Hmm. sudah pernah ya saya, tapi melalui ketua kelasnya. Iya, iya Pak. Kan kita kan sudah punya kesepakatan bersama, sudah punya keyakinan bersama. Siapa yang cabut, kan kita ada batasannya itu. Ada batasannya, saya bilang sama ketua, tolong sampaikan ada batasannya bahwasanya sekian kali cabut maka dia tidak akan diberikan nilai ketuntasan. Iya, Nah, iya. itu kan berpengaruh nanti sama dia. Jadi itu, tapi memang kalau langsung tidak, tapi hanya melalui ketua kelasnya saja. Baru itu yang saya lakukan. Oke, berarti Bapak sudah menyampaikan itu kepada ketua kelas ya Pak? Iya. Karena si Andi ini sudah menyalahi kesepakatan kelas yang Iya. sudah Bapak Iya. diskusikan dengan Iya. anak-anak. Kira-kira hambatannya kenapa Pak? Andi itu belum bisa Bapak temui untuk tatap muka gitu, bicara masalah kenapa dia cabut? Sebenarnya masih ada rasa ketakutan saya. Iya Pak. Karena kan dulu tahu sendiri kayak mana karakter. Seringnya kita dengarkan dia kalau ditanya guru, kalau guru bertanya sama dia jawabannya kadang mau selingan. Jawabannya seperti sepele menjawab. Tidak sopan Iya, gitu ya dia Pak. sepele menjawab pertanyaan guru. Nanti kalau saya lakukan itu dia kayak gitu, emosi saya, takut saya, Iya, emosi iya, iya. saya karena kalau udah emosi nanti takut ujungnya saya main tangan segala macam kan jadi runyam Bu, apalagi udah tahu lewu ayahnya kan, jadi banyak pertimbangan Bu. Oh, iya iya. Tapi memang kalau lama-lama kayak gini kan berlarut-larut makin suntuk di sini ya, Bu. Makin Iya, iya. nyesek rasanya kan Bu ya. Kalau nggak diomongkan ini, tapi saya berpikir ini harus saya omongkan. Memang ada sih rencana saya. Iya. Rencananya apa itu Pak kalau boleh Ada saya tahu, rencana Pak? saya mau manggil dia dulu. Saya coba dulu manggil dia. Iya Pak. Saya coba saya tanya dulu. Saya mau ngomong dulu sama dia hati ke hati ya. Hati ke hati. Saya tanya dulu kenapa dia kayak gitu. Iya. Apa masalahnya? Meyakinkan dia bukan hanya dia saya yang membuat kayak gitu. Kemudian meminta komitmen dia mau nggak dia berubah dengan apa ya, mau dia nggak memperbaiki apa ya segala macam. Ada sih ya saya seperti itu. Kalau yang saya dengar, saya namanya itu pernah saya lihat, saya baca namanya segitiga restitusi itu. Iya, iya benar-benar. Iya. Saya juga pernah mendengar tentang praktek segitiga restitusi ya Pak. Iya. Itu langkah yang baik yang Bapak kerjakan itu sebenarnya Pak. Itulah rencana saya. Hmm. Cuma yang saya takutkan lah itu lagi Bu. Kalau saya buat kayak gini, toh juga nanti dia jawabnya nyele-nyele, Bikin tambah emosi, emosi Pak. lagi. Iya, iya, iya. Takut juga. Iya. Karena kalau saya emosi lagi nanti, apalagi kalau udah melakukan kayak gitu dari hati ke hati kan cuma kami berdua nanti kan Bu. Ini salah-salah jawab dia melayang pula tangan awak. Iya. Nah jadi ada juga sebenarnya keinginan yang lain, Iya. cara yang lain. Nah, kalau misalnya segitiga restitusi itu yang rencana yang akan Bapak lakukan Iya, pertama iya ya, Pak? yang pertama, Sekali, ya, Pak. iya. Langkah lain yang ingin Bapak kerjakan kalau boleh tahu apa itu Pak? Strategi lain gitu. Karena tadi kan dia kan merasa, menurut saya ya, merasa dia itu kayak ada backingnya gitu orang tua. Saya ingin menceritakan semua ini sama ayahnya terutama, sama orang tua, terutama ayahnya. Saya ingin mengkomunikasikan ini. Cuma kan
kalau sama tokoh masyarakat ini kan takut jangan salah masuk, nanti salah Salah masuk ngomong gitu iya ya. salah ngomong salah apa, Tersinggung ya? jadi susah ya, Ya, jadi benar, saya jadi paham, saya paham, Pak. jadi malah senjata makan tuh jadi awak pula yang Ya. jadi diri kita pula yang tersudutkan. Makanya saya sih kepingin seperti itu, makanya rencana saya mau apa ini Bu? Mau saya ceritakan dulu lah sama wali kelasnya Bu. Iya, betul, betul, Saya betul. ceritakan sama wali kelasnya. Nanti sama kami dengan wali kelas cerita dengan BK, bimbingan konseling yang menangani si Andi ini kan Bu ya. Tapi yang paling utama ini Bu ya, karena sama orang-orang terpandang ini kadang kalau terlalu formal malah nggak mau dia, jadi harus yang orang dekatnya itu yang ya. bisa, yang bisa ini Iya. yang mediasi ya Pak. Iya, Kira-kira siapa itu Pak? Ya selain wali kelas, selain BK, yang Pak- Bapak kira? Pak Saripudin. Oh Pak Saripudin. Iya, yang guru agama Islam. Iya, benar-benar. Dia kan ustaz, Iya, dia ustaz, ya termasuk juga lah Hmm. yang dipandang orang juga kan Iya, iya, di iya, tempat kita ini kan. Hmm. Jadi dekat juga kebetulan sama Ayah Andi. Jadi Oh, saya iya, juga iya. mau bercerita sama Pak Saripudin. Saya mau ceritakan dulu sama dia, saya ajak dia. Nah, nanti kalau sudah, tapi melalui Pak Saripudin dulu nih Bu, Iya. supaya ngomong dulu sama orang tua si Andi kan. Kalau sudah oke orang tua si Andi, maka ya saya akan berusaha bertemu dengan orang tua si Andi lalu ceritakannya. Itu rencana saya. Itu Iya. yang Ini- terbersit ya, yang terbersit dalam pikiran saya ya. Oke. Tadi Pak Munawar sudah menyampaikan yang pertama langkahnya Pak Munawar akan mencoba mendekati Andi dengan menggunakan praktek segitiga restitusi ya Pak. Iya. Pak Munawar ingin bagaimana mendekati Andi itu dengan lebih dekat gitu ya Pak, dengan Iya. rasa kasih sayang. Iya. Cuman kekhawatiran Pak Munawar kalau si Andi ini nanti bisa saja tidak sopan dalam Iya, menjawab. itu yang Nah, kutakutkan Bu. benar. Iya, betul. Kemudian langkah berikutnya yang ingin Pak Munawar lakukan berkonsultasi dengan wali kelas. Iya. Oke, wali kelasnya Bu Mega ya Pak ya. Iya. Kemudian selain itu Pak Munawar ingin bersama dengan BK, Iya, BK. kemudian mengajak Bapak Ustadz Saripudin Iya. untuk bersama-sama bertemu dengan orang tuanya si Andi. Iya, Misalnya gitu ya Pak. mengkomunikasikan dulu Heeh. awalnya ke orang tua menceritakan. Menceritakan Iya, ya. supaya Di rumah iya di saya rumah saya gitu, supaya ya, Pak. orang tuanya siapa ini orang Si tuanya Andi. si Andi ini Iya, Pak. tahu betul. Jadi biar jangan salah paham gitu. Iya, maksudnya. ya, saya setuju itu Pak. Jadi dengan adanya Pak Saripudin, terutama Bapak ini ya, seorang Iya, Bapak iya, Ustadz, iya, Bu, betul. kemudian wali kelas dan BK, Bapak bisa lebih ya menyampaikan apa yang Bapak rasakan. Iya, Kan, itulah Pak, ya? rencana saya. Iya, karena memang saya pun sependapat dengan Bapak. Jika masalah Andi ini tidak diperhatikan, ya Pak ya, Iya. kita biarkan saja, maka masa depannya akan rusak. Mungkin orang tuanya berpikir, ya Andi sekolah kan, gitu Iya, ya Pak. biasa-biasa Iya, saja. biasa-biasa Tenang, aja. karena nggak ada aduan kan gitu, Iya, berarti yang iya. aman-aman Iya, saja saya kan. Gitu. setuju. Iya. Kalau tidak diatasi maka ya orang tuanya akan kaget sendiri, tidak ada Iya. masalah kan Iya. Pak. Oke, itu solusi yang saya rasa yang Bapak kerjakan itu mantap sekali Pak. Sudah Selain- bagus. Selain itu kan Bu, supaya jangan jadi apa Bu? Nanti ditengok guru siswa yang lain kan. Iya, jadi Si Andi saja kayak gitu, aman sama teman saja. Iya, Ya dia. udah kita gitu juga lah. Oke, benar. Iya, Jadi iya. memberikan pengaruh yang Iya, buruk Bu. kawan-kawan Iya, yang pengaruh lain. yang buruk juga dan Iya, sama kawan-kawan. betul sekali, Pak. Saya rasa itu solusi yang Bapak kerjakan ini sudah mantap, sudah bagus ya Pak. Saya yakin yang Bapak kerjakan itu nanti pasti berhasil ya. Iya. Kira-kira ini Pak Munawar, kapan itu yang mau Bapak kerjakan ini? Kalau rencana saya awali dulu lah dengan segitiga restitusi. Tapi kalau rencana saya segitiga restitusi ini kan 2 hari lagi lah. 2 hari 2 hari lagi Oh. saya panggil dia, saya Iya, coba iya, dulu iya. karena hari ini saya susun dulu apanya pertanyaan-pertanyaannya supaya jangan salah-salah ngomong ini. Iya, iya benar. Tahu lah ya kalau menghadapi orang yang seperti Kelakuannya ini seperti ini, harus si Andi harus ini ya, harus Pak. dengan Heeh. ekstra dan Iya. juga jangan sempat ada ketersinggungan kan. Iya, benar. Jadi saya susun dulu 2 hari lagi nanti saya bilang apabila ini nggak berhasil maka saya langsung ke wali kelasnya, kemudian ke BK dan juga mintalah memohon para bahasa itu. Tapi sebenarnya mau berhasil atau tidak segitiga restitusi ini tuh
saya terpikir harus saya Sampaikan komunikasi, gitu ya, Pak? sampaikan juga ini sama Iya, orang iya, tua iya, iya, si iya. Andi. Nah, Iya. jadi saya berharap Senin minggu depan saya sudah bisa mengkomunikasikan ini sama orang tua. Iya, iya, Pak. Saya berharap berjalan dengan Iya. baik ya, Pak. Terima kasih. Ya, harapan Bapak nih dari setelah melakukan restitusi, kemudian berkomunikasi dengan orang tua dari Andi ini bersama wali kelas, BK, dan Pak Saripudin, itu harapannya apa, Pak? Harapannya Andinya kembalilah seperti biasa, tidak lagi cabut, kemudian dia belajar dengan baik. Tapi harapan yang paling utama, karena ayahnya tokoh masyarakat, kalau bisa dia juga lah jadi panutan siswa yang lain gitu. Jadi teladan. Iya, ya, jadi Pak? teladan lah dia. Itu harapan yang paling utama. Iya, gitu. iya, Pak. Semoga berjalan dengan lancar ya, Pak. Iya. Nah, Pak Munawar, bagaimana nih? Apa yang Bapak rasakan dari percakapan kita hari ini? Loh. Plong ya, Pak. Ya, syukur sekali ya, Pak. Puji Plong. Tuhan, sudah plong ya, Pak. Iya. Ya tadinya saya kesini, ini nanti ajar lain ya masih dengan emosi yang apa ya Bu ya. Jadi setelah kayak gini rasanya ada tempat mencurahkan segala kekesalan gitu ya. Iya, Ada Pak. tempat menceritakan segala unek-unek yang ada dalam di hati awak ya kan Bu. Rasanya plong, nyaman, apalagi apa yang saya pikirkan tadi menurutku sesuatu yang baik. Rasanya oh, ide saya ini seperti yang diperhatikan gitu ya, Iya, bukan iya, iya. langsung dibantah gitu Iya, aja. iya. Malah tadi persepsi saya nanti ide saya nggak cocok itu kata ibu ini. Itu yang tadi terbersih dalam pikiran saya, ternyata enggak. Ternyata Ternyata Bapak itu bagus loh. ide saya itu rupanya menarik juga sama Iya, ibu. iya, iya. Jadi saya sepakat, merasa Pak. lebih nyaman gitu. Jadi saya rasa ide Bapak itu bagus dan saya berharap nih yang Bapak lakukan nanti berhasil ya, Pak ya. Iya, Pak terima Munawar. kasih. Kira-kira ada lagi yang mau ingin Bapak sampaikan, Pak Munawar? Nggak ada lagi, cuma satu aja lah. Kalau bisa bantu saya juga lalu. Oke. Besok kalau seandainya saya butuhkan ibu, Siap-siap. terutama ini pas datang orang tuanya siapa ya, orang tuanya si Andi, Andi, iya. saya berharap juga ibu ada di situ. Oke, siap Pak. Saya Iya. akan kerjakan Pak. Terima kasih juga loh Pak Munawar Iya, sudah mengajak saya Pak untuk bersama-sama sharing tentang Iya. masalah ini ya Pak. Iya. Oke Pak Munawar, terima kasih. Selamat Sama-sama. siang Pak. Selamat siang Pak Munawar. Makasih ya Bu ya. Oke, sama-sama Pak. Ya Ibu Lasma, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu laksanakan dengan Pak Munawar. Nah, ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nah, saya mau menanyakan ini Bu, dari proses coaching itu tadi, apa yang sudah Ibu lakukan atau indikator ketercapaian pengembangan yang bagaimana yang sudah Ibu inginkan tercapai dalam proses coaching tadi? Saya sudah melaksanakan praktek coaching ini atau coaching yang sudah kami kerjakan antara saya dengan Pak Munawar sebagai coachee. Saya melihat alur tirta yang di dalam praktek coaching ini sudah berjalan dengan baik, Bu, di mana coachee saya itu bisa mengerti tujuan dari percakapan yang kami lakukan atau coaching yang kami kerjakan. Kemudian saya juga melihat bahwa coachee saya itu sudah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi masalah yang dihadapi coachee, dan coachee saya juga mampu merencanakan aksi dari strategi-strategi yang dilakukannya. Dan saya juga melihat Pak Munawar itu memiliki komitmen atau tanggung jawab dari apa yang diharapkan dari Pak Munawar untuk menyelesaikan permasalahannya, Ibu. Iya betul sekali Bu, tadi saya sudah menyaksikan juga, memang mantap Bu tadi proses coachingnya. Saya juga bisa melihat alur tirtanya, ada tujuannya, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen ya Bu ya. Nah, terus Ibu juga coachingnya juga menemukan sendiri ya Bu ya, Iya, benar, solusi dari permasalahannya. Jadi tadi saya perhatikan coachingnya sendiri yang menemukan, bukan coachnya ya Bu ya. Jadi coaching bisa menggali potensinya sendiri ya Bu ya. Keren sekali Bu, keren. Terima kasih, Ibu. Ini lagi Bu, ada yang mau saya tanyakan lagi ya Bu, boleh ya Bu ya? Boleh izin, Bu. Terus Bu, dari proses coaching tadi yang sudah kita laksanakan,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya lagi, Bu? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi sudah saya sampaikan ya Bu, ada 3 kompetensi, yaitu present. Kemudian present itu saya ingin menghadirkan diri secara penuh. Kemudian mindful listening, saya ingin mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi di sini Bu, saya ingin memaksimalkan potensi saya. Saya merasa bahwa memaksimalkan pertanyaan berbobot ini masih harus saya tingkatkan Bu. Karena dengan memaksimalkan potensi pertanyaan yang berbobot ini, saya bisa meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oh, jadi kompetensi yang mau Ibu kembangkan itu lebih mengeksplor lagi ya, Bu ya? Iya, benar sekali, Untuk Bu. pertanyaan yang berbobotnya ya, Bu ya? Iya, betul, Ibu. Oh iya, Bu. Terus tadi juga saya sudah melihat proses coachingnya juga ada kemitraan ya, Bu ya. Jadi tidak antara tentor dan mentoringnya ya, Bu ya. Jadi ada proses kemitraannya. Sudah keren sekali, Bu. Semoga Bu untuk coaching-coaching berikutnya semakin kompetensi yang mau dikembangkan itu semakin dieksplor lagi ya Bu, semakin berkembang lagi ya Bu ya. Oke Bu, saya rasa sekian dulu observasi kita kali ini. Lain waktu kita sambung lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Leli. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Demikianlah coaching yang telah kami laksanakan. Semoga apa yang telah kami laksanakan ini bisa bermanfaat kepada orang lain dan paling utama bisa bermanfaat kepada kami calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Tapau Tengah Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih dan salam bahagia.